Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKPI. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online kita, perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa Mama selama adik-adik mengikuti secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik sekolah minggu GKPI. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Risna Dan Kak Yolanda. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik di rumah, semuanya dalam keadaan sehat? Puji Tuhan. Ayo, siapa di sini yang mau bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi kesehatan? Nah, yang mau mengucap syukur kepada Tuhan, Kak Risna undang bangkit berdiri dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, hebat. Ayo, Kak Yolanda mau tanya lagi nih. Siapa yang tahu tanda anak-anak yang baik? Ya, anak-anak yang baik itu yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, turut orang tua terlebih Tuhan. Yuk adik-adik kita puji Tuhan dengan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Kita ulang sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik boleh duduk kembali. Baiklah, kita akan berdoa untuk memulai ibadah, tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus.
dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik yang sudah memberkati kami sehingga kami boleh beribadah pada saat ini. Tuhan Yesus, tolong berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya sehingga kami anak-anak Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan. Kami mohon ampun Bapa buat segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Risna mau tanya nih. Adik-adik biasanya bersukacita pada saat kapan saja ya? Coba didengar dulu nih. Ada yang jawab saat diberi hadiah. Wow, ada juga yang jawab saat pergi berwisata. Nah, tadi juga Kak Risna dengar ada yang jawab saat bermain dan masih banyak lagi. Wah, tapi ada nggak ya yang merasa bersukacita saat mendengar firman Tuhan? Nah, dengan antusias adik-adik menantikan ibadah online sekolah minggu, itu sudah menunjukkan bahwa adik-adik bersukacita mendengar firman Tuhan. Benar sekali Kak Yolan. Siapa yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan tentu akan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita puji Tuhan dengan lagu Firman Tuhan ada di hatiku dan berlimpah sukacita di hatiku. Semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan maskotnya ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Shalom adik-adik, bertemu lagi nih dengan Kak Kori. Kakak akan memberikan ayat hafalan kepada adik-adik khususnya untuk kelas 5 besar. Nah, ayat hafalannya adik-adik bisa buka dari Amsal 23 ayat 26. Oke, sudah dibuka semuanya. Kakak ulangi sekali lagi ya. Dari Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Kakak punya gerakannya nih. Adik-adik bisa ikutin ya gerakan-gerakan dari Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Dari Amsal 23 ayat 26. Oke adik-adik, videonya, ayat hafalannya jangan lupa dikirimkan ke Facebook Sekolah Minggu di KPI JKJK ya. Kakak tunggu sampai hari Rabu. Bye-bye. Terima kasih Kak Kori yang sudah membagikan ayat hafalan. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Fikar. Tapi sebelumnya, yuk ambil sikap berdoa, kita puji Tuhan dengan lagu Aku Percaya. Yang dapat ku
selamat hari Minggu bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dong ya, karena anak-anak Tuhan Yesus pasti akan Tuhan Yesus berkati dengan kesehatan. Karena itu adik-adik, karena semuanya kita sudah sehat nih, kita juga diberi kesempatan sama Tuhan Yesus boleh beribadah pada pagi hari ini melalui ibadah online kita sekarang. Nah, sebelum kita mendengarkan firman yang akan kakak bawakan nanti, terlebih dahulu kakak mau memperkenalkan diri dulu nih. Karena kan masih banyak nih adik-adik kita yang belum pernah bertemu. Jadi, izinkan kakak perkenalan diri dulu ya. Nama kakak adalah Kak Tika Sintauli, kakak Boru Purba. Kak Tika Sintauli Boru Purba. Adik-adik boleh memanggil kakak dengan sebutan Kak Tika. Oke, segitu dulu perkenalan kita pada pagi hari ini. Jadi biar kita masuk ke dalam firman kita adik-adik, kita satukan hati kita. Adik-adik boleh ambil posisi berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Biarlah Tuhan firman yang akan sampai kepada kami dan adik-adik sekolah minggu ini boleh sebagai pelita di dalam langkah kaki kami untuk menjalani hari-hari kami. Biar adik-adik sekolah minggu ini Tuhan boleh berkati, biar bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus. Anak-anak yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan Yesus. Karena itu ya Bapa, hadirlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah peribadahan kami hari ini, dan berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik, firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini kita baca dari kitab Lukas. Dari kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-28. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-28. Jadi adik-adik boleh diambil Alkitabnya, boleh dibuka dari kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Oke, karena semuanya sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-28 dengan perikop siapa yang berbahagia. Perikop siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman kita adik-adik. Sebelum kakak menjelaskan firman yang kita bacakan pada hari ini, sebelumnya kakak mau bertanya kepada adik-adik semua nih. Minggu kemarin pada ibadah enggak ya? Ikuti ibadah sekolah minggu enggak ya adik-adik? Ikutin dong ya, kan anak-anak rajin, anak-anak hebat. Kalau begitu, kalau mengikuti ibadah minggu kita kemarin, adik-adik masih ingat gak? Minggu kemarin itu di ibadah kita yang online itu adik-adik mendengarkan firman tentang apa? Ayo, minggu kemarin firman Tuhan membahas tentang apa? Iya, firman yang disampaikan oleh Kak Intan itu membahas tentang apa? Ya, firman yang disampaikan oleh Kak Intan itu membahas mengenai senangnya berada di rumah Tuhan. Senangnya berada di rumah Tuhan. Itu tuh ceritanya tentang apa sih adik-adik? Iya, cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus yang masih kecil memiliki pengetahuan yang luar biasa. Dia begitu pintar. Tuhan Yesus yang masih kecil itu juga dia menjadi anak yang
pemberani, anak yang kuat, bukan anak yang gampang menangis. Nah, cerita minggu kemarin itu juga menceritakan Yesus yang pemberani ini, Yesus yang pintar ini menjadi anak yang takut akan Tuhan Allah, anak yang rajin datang beribadah, anak yang rajin mendengarkan firman Tuhan. Karena itu di cerita ibadah kita minggu kemarin, Tuhan Yesus diceritakan pergi ke bait Allah untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, minggu ini juga kita akan melanjutkan kisah tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik tadi loh, Tuhan Yesus yang pintar, Tuhan Yesus yang hebat, pemberani dan kuat tadi. Karena Tuhan Yesus ini kan diceritakan anak yang pintar kan, anak yang pemberani, anak yang kuat. Jadi banyak orang yang memuji-muji Tuhan Yesus dan juga ibunya. Adik-adik tahu nggak siapa ibu daripada Tuhan Yesus? Ya, ibu dari Tuhan Yesus adalah Bunda Maria. Dan ayah dari Tuhan Yesus siapa ayo? Siapa yang tahu ayah dari Tuhan Yesus? Iya, pintar banget sih. Ayah dari Tuhan Yesus adalah Yusuf tukang kayu. Nah, ayah dan ibu Tuhan Yesus ini adik-adik, karena dia memiliki anaknya yaitu Tuhan Yesus yang begitu pintar, yang begitu pemberani, yang begitu kuat, yang begitu rajin datang beribadah, orang-orang jadi pada memujinya. Dipuji sama orang-orang, betapa bahagianya mama daripada Tuhan Yesus yaitu Bunda Maria, dan betapa bahagianya papa daripada Tuhan Yesus yaitu Yusuf si tukang kayu memiliki anak seperti Tuhan Yesus. Anak yang pintar, anak yang pemberani, anak yang rajin beribadah, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa. Nah, karena itu orang-orang memuji mereka. Tapi Tuhan Yesus berkata adik-adik di ayat renungan kita tadi yang ayat 28 loh, kita baca lagi ya. Ayat 28 yang B yang berkata demikian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kata Yesus demikian adik-adik. Jadi Yesus bilang kalau orang tuanya Bunda Maria dan ayahnya Yusuf tadi berbahagia karena mereka sudah mendengarkan firman Allah. Mereka menuruti firman Allah yang mengatakan untuk mengajar dan mendidik anaknya Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak Allah. Nah adik-adik, cerita tadi mau menghantarkan kepada kita pada pagi hari ini mengingatkan adik-adik bahwasanya orang yang mendengarkan firman Allah akan mengalami sukacita di dalam hidupnya. Itu tema kita pada hari ini, sukacitaku mendengarkan firman Allah. Sukacitaku mendengarkan firman Allah. Nah, sukacita adik-adik adalah mendengarkan firman Allah. Kenapa dikatakan sukacitaku mendengarkan firman Allah? Karena adik-adik, jika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, jika adik-adik rajin beribadah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan banyak sekali hadiah kepada adik-adik. Apa aja sih hadiah daripada Tuhan? Yang pertama, Tuhan akan memberikan adik hadiah kepintaran seperti Tuhan Yesus yang masih kecil tapi dia sudah pintar. Yang kedua, Tuhan akan memberikan adik hadiah yaitu keberanian. Berani menghadapi tantangan seperti firman kita minggu-minggu kemarin. Apa aja tantangannya? Berani menghadapi gelap. Ayo siapa yang takut sama gelap? Berani menghadapi kemalasannya. Malas mandi, malas bangun tidur, malas belajar. Kalau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan beri kita keberanian untuk menghadapi kemalasan-kemalasan itu. Kemudian hadiah apa lagi yang akan diberikan Tuhan kepada orang yang mendengarkan firman-Nya? Hadiah yang diberikan Tuhan kepada yang mendengarkan firman-Nya berikutnya adalah Tuhan akan memberikan adik-adik
kepintaran, kekuatan, dan kesehatan. Adik-adik akan jadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang pemberani kalau rajin mendengarkan firman Tuhan. Jadi Kak Fikar, mendengarkan firman Tuhan itu apa aja sih? Ya, mendengarkan firman Tuhan itu tidak hanya mendengarkan kakak yang lagi bicara seperti ini aja adik-adik, tapi ada cara-cara yang lain untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang tahu? Iya, cara mendengarkan firman Tuhan yang lain adalah harus rajin berdoa. Kemudian harus apa lagi, ayo? Harus rajin mengucap syukur. Cara mengucap syukur itu bagaimana? Ada yang tahu nggak? Iya, cara mengucap syukur itu kita harus sering-sering menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan, lagu-lagu sekolah minggu, lagu-lagu rohani untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Berikutnya, cara untuk mendengarkan firman Tuhan yang paling penting apalagi, ayo? Iya, harus mendengarkan nasihat orang tua. Harus mendengarkan nasihat orang tua. Tuhan Yesus jadi anak yang pintar, yang pemberani tadi karena dia mendengarkan nasihat ayah dan ibunya, yaitu Bunda Maria dan Yusuf tadi. Karena dia dengarkan itu nasihat mereka, apa yang diajarkan oleh ayahnya, apa yang dibilang oleh mamanya, diikuti oleh Tuhan Yesus, maka dia tumbuh menjadi anak yang pintar dan pemberani. Adik-adik juga harus demikian. Biar jadi anak pintar dan pemberani harus mendengarkan firman Tuhan. Kemudian barulah kita akan merasakan sukacita di dalam hidup kita. Adik-adik tahu nggak sih sukacita itu apa? Iya, sukacita itu adalah rasa bahagia. Rasa bahagia yang kita miliki. Adik-adik pasti pernah kan merasakan bahagia kalau dapat nilai yang bagus, mengerjakan tugas di rumahnya dapat nilai bagus dari gurunya, pasti merasa bahagia toh. Kemudian kalau mendapat hadiah dari ayah dan ibunya, kalau mamanya memasakkan makanan kesukaannya, papanya membawakan minuman kesukaannya, pasti kita merasa bahagia. Nah, rasa itu yang akan kita miliki adik-adik kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Karena anak yang baik, anak yang mendengarkan firman Tuhan, anak yang memelihara firman Tuhan, anak-anak yang melakukan firman Tuhan akan disayangi oleh Tuhan dan juga disayangi orang tuanya, dan juga akan disayangi banyak orang. Jadi adik-adik kan senang tuh disayangi, ya kan? Banyak yang sayang sama kita, banyak yang baik sama kita. Nah, karena itu firman Tuhan hari ini menyuruh adik-adik, menyuruh kita semua untuk menjadi anak yang mendengarkan firman Tuhan, biar kita bisa sama-sama merasa senang karena banyak orang yang menyayangi kita. Karena itu adik-adik, firman yang mengajari kita untuk mendengarkan firman-Nya ini, untuk mendengarkan perintah dari orang tua kita, untuk mendengarkan nasihat dari orang tua kita, mari sama-sama melakukannya. Tidak boleh malas-malas, tapi harus rajin, harus mau mendengarkan firman Tuhan. Baru deh Tuhan nanti beri kita hadiah-hadiah, kasih sayang dari papa, kasih sayang dari mama, kasih sayang dari abangnya, kakaknya, saudara-saudaranya, dan banyak lagi. Nah, biar kita bisa sama-sama melakukan firman Tuhan ini adik-adik, maka yang pertama sekali yang kita lakukan adalah berdoa, meminta Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Jadi adik-adik sekarang ambil posisi berdoanya. Boleh duduk, dilipat kakinya, dilipat tangannya, ditutup matanya, biar kita sama-sama meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus, biar kita sama-sama boleh dan mampu melakukan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan ini mampu setiap anak-anak sekolah minggumu untuk memahaminya. Terlebih mereka mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan anak-anak sekolah minggumu ini ya Tuhan kepintaran,
kesehatan, dan juga sukacita yang daripada Tuhan. Begitu juga orang tua daripada anak-anak sekolah minggu Tuhan ini. Biar boleh Tuhan juga memberkati setiap orang tua kami, memberikan kesehatan, kebijaksanaan bagi setiap orang tua kami dalam membimbing dan mengajari anak-anaknya, hingga mereka boleh membentuk pribadi daripada anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mendengarkan firman Tuhan, anak yang melakukan firman Tuhan. Untuk setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, berkenanlah Engkau menghapuskannya, agar itu tidak menjadi penghalang kami untuk melakukan segala aktivitas kami dan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, dimanapun dan apapun yang akan mereka lakukan, tutup bungkus dalam tangan pengasihan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, terlebih wabah virus yang sedang merambak pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan kehendak-Mu yang boleh terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa ditulis namanya, minta mama dan papa antar ke gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian, bawalah persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman, untuk ibadah, untuk lagu pujian, dan juga doa-doa yang boleh kami panjatkan pada hari ini. Terimalah itu semuanya ya Bapa, boleh menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan Bapa. Begitu juga untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini Tuhan. Terimalah persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga segala aktivitas kami ke depannya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan boleh menjagai kami semuanya, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita, hikmat yang daripada Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Bapa,
Oktober di minggu depan ya. Ibadahnya ada jam 7, jam 9, dan jam 11. Nah, adik-adik yang boleh ikut adalah adik-adik yang kelas tengah dan besar ya. Dimulai dari kelas 3 SD hingga kelas 1 SMP. Wah, adik-adik minggu depan jangan lupa datang ya. Dan tetap pakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Yups, kakak dan abang sekolah minggu sangat senang dalam menyambut kehadiran adik-adik. Ibadah online tetap ada untuk adik